narik jaringan lagi sampai 700 meter ya, Cak ya? Ya alhamdulillah lah, saya walaupun Bang Peta jauh bisa ketemu kita. Amin, amin, amin. Waduh, saya sangat bangga sekali. Jadi teman-teman yang kenal Rasul 81 orang ini, alhamdulillah, saya sangat bersyukur. Ini saya sudah pernah bersiraturahim ke guru kita ini. Guru beliau ini saya bilang Al-Quran berjalan ini. Kalau Ustaz Sugi kan Bible berjalan ya nih. Kalau ini Al-Quran berjalan beliau nih. Sama di berjalan ini. Al-Quran berjalan sama hadis berlari. Nah ini beliau ini. Silakan ini Bang Peta. Saya mengambil buku sebentar. Ini Bu Darni. Selamat pagi. Apa? Jam 12 sudah selamat siang ya? Selamat siang. Selamat siang aja lah. Silakan apa yang mau disampaikan? Aduh, Bu Darni selamat datang. Iya. Ibu Darni yang cantik. Aduh. Makasih ya atas pujiannya. Bagaimana kabarnya Ibu Darni yang cantik? Luar biasa bersama Yesus. Tuhan Yesus. Bersama Yesus, Yesus kan sudah di langit. Gimana caranya bersama? Dia selalu menyertai umat-umatnya dimanapun berada. Dia menurunkan Roh Kudusnya. Roh Kudusnya dia tidak menyertai aku. Makanya kan ada kata-katanya, aku tidak bisa dapat berbuat apa-apa. Kok bisa ya, sama-sama Ibu Darni? Sewaktu dia sebagai manusia, ya, sebagai manusia di bumi dia berkata-kata seperti itu. Sekarang dia udah kembali. Aku akan mengirimkan Roh Penghibur kepadamu. Siapa itu Roh Penghibur itu? Itulah Roh Kudus yang menyertai umat manusia di sepanjang hidup. Itu kan dia katakan Bu Darni, gitu. Aku akan mengirimkan Roh Penghibur kepadamu. Dia tidak akan datang kalau saya tidak pergi. Yes. Kemudian dia memuliakan aku, kan begitu ya? Ya. Nah sekarang ada Roh yang penghibur itu nggak ada yang ngejek-ngejek Yesus. Sebentar. Itu Roh Kudus ada sebelum Yesus atau sesudah Yesus? Kudus itu sesudah dan setelah Yesus selalu ada. Karena itu adalah Roh nafas. Nah sekarang coba kita telah kata-kata telahnya. Kalau Ibu Darni mengatakan Roh Penghibur itu adalah Roh Kudus, nah sementara itu ada sebelum Yesus juga sudah ada. Bersama dengan Yesus sudah ada juga. Terus kalau dia katakan dia tidak akan datang kalau saya tidak pergi. Berarti konotasi daripada kalimat itu mengatakan bahwa itu yang akan datang itu belum pernah ada sebelumnya. Bagaimana bisa mendefinisikan sebagai Roh Kudus? Nah sementara Roh Kudus itu kan sudah ada sebelum Yesus, bahkan setelah Yesus ada. Gimana tuh Bu Darni? Ya, ayat 13 Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. 16. Tinggal sesaat saja. Dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula, dan kamu akan melihat aku. Mendengarkan itu beberapa dari murid-muridnya berkata, oh ini apa? Ya, itu dia. Coba kita buktikan. Di situ kalimatnya, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya
Oh, tunggu Itulah yang bentar ya, akan ku matikan dulu komporku. Aku tadi memanggang ikan, bentar ya. Kosong kayaknya. Enak kali itu Bu Darni. Undang dong. Itu kesenangannya Yesus itu, ikan bakar itu. Tapi gini Bang Beta, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang, Bang. Iya, seorang penolong. Ya, seorang gitu, seorang ini Roh Kudus itu. Roh Terus Kudus ada juga ini Bang orang yang gitu kalau atau tidak gimana ya? salah Bang catatnya kan ada yang mengatakan Cek dia tidak, siapa? tidak tahu di ayat mana berapa itu. Dia Bagus, katakan bahwa bagus. dia tidak akan datang kalau saya tidak pergi. Tidak tahu di ayat berapa itu ya. Nah, kemudian dia memuliakan aku. Iya kan? Ya kalau Kristen bukan memuliakan, tapi merusak malah. Memuliakan itu Islam. Memuliakan dong Kristen. Kami Ini, mengatakan Bu dia Darni. adalah juru selamat, Mesias, Ini ya. sang Kemuliaan raja. Islam itu apa sih? Kemuliaan Islam itu Halo, apa? Petra, selamat Menikahi datang. bocil. Kemuliaan Islam itu Ini apa? caranya Ada orang menikahi bocil, memuliakan. nabinya menikahi bocil. Mulai. Ini mulai. Terus Inilah orang-orang yang tidak punya ilmu ini datang langsung Iya, kata-kata Petra. seperti Kalau kau mengatakan bahwa kemuliaan Islam, apa kemuliaan Islam itu? Apa Petra, tolong Aduh, Petra, tolong jangan lupa begini Petra, jangan dia malu-maluin turunkan, biar Petra ada jadi kawanku Kristen. di sini. Malu-maluin Tidak tuh. begini Bu Darni. Diturunkan kalau seperti itu. Masa Ya tiba-tiba biar ku datang-datang ajari dia, ngomong biar ku begitu. tegur dia jangan terus seperti Kalau Bu itu. Darni orangnya sopan, nggak pernah menghujat. Gitu. Aduh, kayak mana kau Petra? Aduh, udah ku ajari. Tahan dulu emosi, udah ku bilang. Tengok kan, masih 2 menit, belum ada 2 menit, kau udah di-kick. Ya dia ngomongnya itu gak bagus. Ya. Kita santai aja. Kita harus tarik nafas. Apa bahasa Inggrisnya? Cooling down katanya, ya kan? Cooling down katanya, apanya itu? Ya kok kali itu. Udah kayak gini Bu Dani. Oke, siap. Kata-kata memuliakan itu meletakkan di posisinya yang sebenarnya. Misalnya saya cinta memuliakan Nabi Muhammad, maka letakkan dia sesuai yang sebenarnya. Siapa dia? Utusan Nabi, penyampai firman, dan dia memperkenalkan Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, kalau saya mentuhankan Nabi Muhammad, bukan malah memuliakan, merusak namanya. Sama seperti Yesus, dia sudah memperkenalkan dirinya utusan, Tuhan yang benar Allah Bapa. Tiba-tiba setelah dia tidak ada, malah dia dituhankan. Nah, merusak ini namanya, merusak ajaran Yesus. Gitu. Makanya yang benar-benar memuliakan Islam. Siapa itu Yesus menurut Islam? Utusan untuk Israel. Matius 15:24. Seorang nabi. Markus 6 ayat 4. Penyampai firman. Yohanes 17:8. Mentuhankan Allah. Matius 11:25. Dan mengenalkan Tuhan itu tauhid satu-satunya. Markus 12:29. Nah, ini namanya cinta. Tidak merubah. Nah, kalau Kristen dirubah. Dari seorang manusia dilantik menjadi Tuhan. Ini namanya bukan cinta, bukan pengikut, perusak namanya. Silakan. Nah, kami umat Kristen sangat memuliakan Yesus. Ya, kami memuliakan Yesus. Dengan apa cara kami memuliakan Yesus? Nah, kami percaya bahwa dia adalah utusan. Dia adalah roh penghibur. Dia adalah penasehat ajaib. Dia adalah Allah perkasa. Dia adalah raja dari segala raja. Dia adalah hakim yang adil. Dia adalah yang akan membangkitkan manusia kelak di akhir zaman. Dia adalah, melalui dialah kelak seluruh umat manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilannya. Nah, kalau teman-teman Islam kan hanya mengakui, mengimani bahwasanya Yesus itu hanya nabi biasa, hanya utusan saja. Kalau dia utusan,
Tidak mungkin dicatat di dalam Alkitab kelak di akhir zaman akan menghidupkan orang mati. Yohanes 6 ayat 40. Aku itu andalanku selalu, gak bosan-bosan aku menyiarkan itu ke seluruh penjuru bumi. Gak mungkin dia kalau hanya seorang nabi, kalau hanya seorang utusan, atau hanya seorang manusia biasa. Seluruh umat manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Kalau dia seorang utusan, hanya nabi biasa, gak mungkin dia menyuruh para malaikatnya akan mengumpulkan seluruh bangsa dari 4 penjuru bumi di hadapannya. Di mana ayatnya? Matius 24 ayat 28 sampai 31 atau 32. Coba. Masih. Itu namanya memuliakan. Kalian kan menganggap dia hanya nabi biasa. Sementara yang akan kelak di akhir zaman yang datang itu Yesus. Dan yang mengusir orang-orang kelak yang tidak melakukan kehendak Bapa Yesus. Bayangkan dia bisa mengusir manusia kelak di akhir zaman. Apakah itu seorang manusia? Sedangkan para nabi aja nggak berhak mengusir manusia kelak. Hanya dia adalah penguasa itu. Itu Pak Ustadz. Silakan. Aku bahagia. Jadi kalau saya pakai data ya. Jadi Yesus ini tugasnya cuma menyampaikan firman. Maka semua perkataan itulah firman yang dia terima disampaikan, itu yang menjadi hakimnya. Sama seperti Nabi Muhammad. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassatum bihima kitabullah wa sunnah. Aku meninggalkan 2 perkara, selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat, yaitu firman Tuhan, Al-Quran, dan hadis. Jadi orang mau selamat, ikutilah firman Tuhan itu. Isinya apa? Ajaran tauhid. Nabi Muhammad utusan, memperkenalkan Tuhan itu Allah. Selesai. Begitu juga Yesus, sama. Yohanes 12 ayat 47. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Maksudnya apa? Bagaimana caranya orang selamat, kata Yesus? Apa isi firman Tuhan kepada dia? Inilah hidup yang kekal, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus sebagai utusan. Begitu juga dalam Yohanes 5:24. Begitu juga dalam Matius 19:16. Jadi semua ucapan Yesus yang dia terima inilah yang menjadi hakimnya. Maksudnya apa? Yang cocok dengan firman itu selamat. Dan ingat, tidak pernah firman Tuhan datang kepada Yesus bahwa Yesus seorang Tuhan, gak ada. Makanya kata Yesus di ayat setelahnya apa? Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Contohnya, Yesus menyampaikan ke Israel, aku diutusannya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Mereka menolak kalau dia utusan. Ini bahaya. Ya, nanti dihakimi itu. Karena tidak sesuai dengan ucapan Yesus. Ya, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Yesus tidak ngapa-ngapain. Ketika orang mengatakan Yesus selamatkan aku, saya tidak bisa apa-apa. Tugasku cuma penyampai firman. Sudah kusampaikan, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Tugas saya selesai, saya tidak tahu apa-apa sudah. Karena aku sudah kubilang dari dulu. Firman dari Tuhan sudah kuberitahu kepada kalian Israel, bahwa hidup yang kekal ini Allah sebagai Tuhan, aku utusan. Kalian tolak aku, ya sudah. Firman yang dulu aku sampaikan itulah hakimnya. Gitu. Bahkan Yesus kalau dia menghakimi nanti, karena dia itu diberi tugas untuk menghakimi Israel. Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Yesus, itulah orang-orang yang dulu menolak kamu, Israel. Hakimi mereka. Kenapa dulu menolak kamu? Kalau tahta dihakimi, enak. Debat kita. Tahta siapa aku? Kamu utusan untuk Israel. Tidak ada hubungannya dengan saya. Matius 15:24. Kamu seorang nabi. Markus 6 ayat 4. Kamu penyampai firman. Yohanes 12:50. Terus Tuhan siapa, Tata? Kata kamu Tuhan itu Esa, Allah Bapa. Matius 11:25, Markus 12:29. Kamu gak pinter, Tata? Apologe. Gitu. Darni, giliran kamu. Siapa saya? Kamu Tuhan, ditampar. Sejak kapan saya ngaku Tuhan?
Jadi gitu Bang. Jadi umat Islam tenang kalau dihakimi nanti. Karena umat Islam tidak pernah melanggar ucapan dia, walaupun kami bukan umatnya. Gitu. Silakan. Aku Pak. Nah, tadi ku catat di sini Yohanes 12 ayat 7. Aku tidak menghakimi dunia, tapi untuk menyelamatkannya. Nah, jelas kan? Sewaktu dia datang, belum menghakimi Pak. Sewaktu Yesus datang, ya, waktu datang dia ke bumi, datang pertama, dia belum menghakimi Pak. Dia itu datang masih memberikan saran, menyampaikan firman-Nya. Yes, betul itu. Itu awal pertama kedatangannya. Dia menyelamatkan manusia itu. Nah, lalu kelak di kedatangannya di kedua kali, nah di situ makanya ada ayat Yohanes 9 ayat 39. Kata Yesus, aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Mana ada datang para nabi untuk menghakimi? Enggak ada, karena mereka manusia biasa. Nah, hanya Yesus yang ada tercatat. Di dalam hadis Sahih Muslim juga 127, Isa Al-Masih akan datang di tengah-tengahmu sebagai hakim yang adil. Hanya satu hakim yang adil, enggak ada tiga, enggak ada dua. Hanya Yesus, Isa. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jelas kan? Tuhan sendiri yang turun. Itu di dalam kekristenan. Siapa yang turun itu? Kenapa tidak Elohim, Yahweh yang turun? Yahweh itu roh tak kelihatan. Makanya firman-Nya yang menjadi manusia itu yang akan menghakimi. Semua diberikan kekuasaan kepada firman-Nya yang menjadi manusia itu, yang kelihatan itu. Itu yang akan turun, Tuhan itu sendiri. Kan katanya ayatnya. Lalu di dalam Wahyu 1 ayat 7 lagi. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Setiap mata, bayangkan, Muslim pun melihat Yesus nanti kelak. Setiap mata, lihatlah. Ia datang, ia ini Yesus. Lihatlah, Yesus datang dengan awan-awan. Dan setiap mata akan melihat Yesus. Juga mereka yang telah menikam Yesus. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin. Ngeri nggak itu kalian dengar itu? Masa kalian bilang, oh si yang seperti ini manusia biasa. Kalian yang seperti ini hanya kalian bilang utusan. Semua bangsa akan melihat dia kedatangannya. Lalu ayat lagi, terakhir ya Pak. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Elohim yang ada, yang sudah ada. Dan yang akan datang, yang maha kuasa. Elohim kita itu akan datang. Sama ada juga kubaca di dalam Al-Quran. Ternyata kalian juga nanti akan melihat Allah kalian itu. Padahal sebenarnya Yesus yang akan kalian nanti. Kalian lihat nanti sebenarnya Yesus. Satunya Elohim kita, satunya Yahweh kita. Itulah di dalam Yesus. Karena dia kelihatan. Begitu Pak, silakan. Oke, jadi gini. Yesus itu memang menyelamatkan. Karena memang di dalam perjanjian lama, Tuhan ini selalu menyelamatkan hambanya. Misalnya Israel. Israel ini kalau ditindas, Tuhan akan menyelamatkan. Tapi karena ajaran samawi, apa? Di dalam dunia ini ada ajaran samawi, ada ardi. Samawi itu ajaran dari langit yang dibawa oleh para nabi utusan. Kalau ardi, Tuhan bumi. Jadi mereka ini mentuhankan sesuatu tidak punya data. Cuma adat istiadat, turun-temurun, keyakinan. Nah, kayak Kristen gitu, keyakinan, tidak punya data. Kalau ajaran Musa, Yesus, Nabi Muhammad, samawi. Mereka ini ajaran dapat dari langit, ya, dibawa oleh malaikat. Gitu. Nah, Tuhan kalau menyelamatkan bukan Tuhan yang turun sendiri. Contohnya Yesaya 19:20. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam. Apabila mereka berseru, ya, kepada Tuhan, oleh karena orang-orang penindas, maka ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Contohnya, ketika Musa ini Israel ditindas oleh Fir'aun, Tuhan menyelamatkan Israel. Apakah Tuhan sendiri yang turun? Tidak. Tuhan mengutus Musa. Maka Musa
berjuang menyelamatkan Israel. Makanya Fir'aun terbunuh, menang Musa. Begitu juga udah dibilang oleh Tuhan kepada Musa, nanti juga akan ada nabi seperti engkau Musa. Ya, Ulangan 18:18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Nah sekarang cocok ini Yesus atau nabi-nabi lah. Pertama, Yesus mengaku nabi sesuai ayat ini, Markus 6 ayat 4. Yang kedua, dan aku akan meletakkan firmanku kepadanya. Maksudnya apa? Dia akan menyampaikan firman Tuhan. Cocok. Yesus di dalam Yohanes 12:50. Aku menyampaikan segala sesuatu yang kudengar. Apa yang aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Allah kepadaku. Berarti cocok. Ya, berarti memang Yesus ini juru selamat untuk Israel. Ya, sebagaimana Yesaya 19:20 seperti Musa dia menyelamatkan Israel. Bedanya Yesus gagal karena dia yang dibunuh. Sebagaimana nabi-nabi yang lain mereka bunuh. Nah, ini dibenarkan oleh Paulus. Kisah Para Rasul 13 ayat 23. Di sana dijelaskan ya. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Nah, cuma nanti ya, tiba-tiba setelah mereka Yesus gagal, ditolak sebagai nabi, sebagai utusan, ketika dia tidak ada, maka orang-orang pagan Romawi Yunani melantik dia menjadi Tuhan. Dijadikan agama ardi, agama keyakinan dewa menjelma, dewa turun, trinitas gitu. Ini kan ajaran bumi itu. Coba ajaran-ajaran yang mereka keyakinan-keyakinan di seluruh dunia, ajaran bumi ini pasti tiga. Seperti Zeus, Hera, Athena, nanti Osiris, Isis, terus nanti kalau di Arab Lata, Uzza, Manat, juga dewa-dewa di India Brahma, Siwa, Wisnu, terus Kristen Bapa, Anak, Roh Kudus. Ini ajaran bumi. Kalau ajaran samawi dari langit tauhid, Ulangan 6 ayat 4, Markus 12:29, Al-Ikhlas ayat 1. Ya, yang kedua melihat Allah, ya, melihat Allah gitu ya. Memang nanti Yesus, Musa, Nabi Muhammad, umat Islam memang melihat Allah di surga. Karena surga ini tempatnya manusia, termasuk Musa, Yesus kan manusia mereka. Yesus masuk surga. Kok bisa tahta? Karena dia mentuhankan Allah, dia menyembah Allah. Mana datanya? Yohanes 4:22. Yesus menyembah Allah dan Yesus mentuhankan Allah. Mana datanya? Matius 11:25. Jadi kalau Yesus ada di surga, ya wajar. Kan syaratnya masuk surga harus mentuhankan Allah. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Jadi nanti kami yang mentuhankan Allah, melihat Allah. Termasuk Yesus melihat Tuhannya. Gitu ya. Jadi kalian ini apa? Ketika nanti dihakimi, kalau dalam Al-Quran, hakman adlan itu apa? Nabi Isa turun menghakimi, menjadi hakim, maksudnya apa? Orang-orang yang tidak menegakkan syariat Islam akan dihakimi oleh Yesus. Karena dalam Islam itu ada hukum-hukum perintah larangan. Nah dulu Nabi Muhammad sebagai hakim, ada orang misalnya berzina. Wahai Nabi Muhammad, ini berzina. Oke, rajam, dihakimi dulu, rajam. Setelah Nabi Muhammad wafat, diteruskan Abu Bakar. Orang-orang yang tidak melakukan hukum Islam dihakimi. Nah, kalau sekarang dunia banyak yang tidak melakukan hukum Islam. Akhirnya nanti Isa turun. Isa mengatakan, hakman adlan, saya umatnya Muhammad. Barang siapa yang tidak menegakkan syariat Islam, ku hakimi mereka. Gitu. Coba baca hadisnya. Ya, kalau saya setiap kalimat saya tahu syarahnya. Syarah itu keterangannya hadis. Nah, kalau orang Kristen nanti tahta Yesus akan menghakimi kamu, saya siap. Apanya yang saya dihakimi? Yang dihakimi itu orang yang menolak dia. Dia ngaku utusan Nabi, penyampai firman. Orang Israel malah membunuh dia, ingin membunuh dia. Ya mereka yang dihakimi. Kalau saya, apa yang dihakimi? Apa salah saya? Wong saya dengan dia sama-sama mentuhankan Allah. Gitu ya. Oke, lanjut. Pak, tadi di sini juga ada aku catat
Bukan Tuhan yang turun sendiri. Kan seperti itu Bapak bilang. Karena nggak ada data di kalian, makanya kalian nggak tahu Tuhan kita itu akan turun. Ku bilanglah kita, yang adanya penyesat di antara kita seluruh umat manusia ini, ya kan? Sebenarnya Tuhan kita satu. Itulah nanti yang akan kita lihat. Lihat ya, di dalam surat Al-Maidah ayat 23, yes, yang artinya kepada Tuhannya lah mereka melihat. Ya, ternyata kalian juga melihat kepada Tuhannya. Nanti jawab ya Bapak, kami akan melihat Allah. Tadi kan kata Bapak Ustadz seperti itu ya kan. Coba terangkan di mana ayatnya, bagaimana nanti kalian lihat keadaan Allah kalian itu. Kan gitu. Sementara kami di Kristen, kami akan melihat Tuhan kami di dalam Yesus. Nah, di dalam buku Maleakhi, buku Yahudi, orang Yahudi nih ya Pak Ustadz ya, teman-teman Islam. Maleakhi 3 ayat 1, lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjiannya yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Lalu dikatakan lagi di dalam Maleakhi 4 ayat 1, lihat. Itu ya. Terus mana lagi dia akan datang. Nah, ternyata di dalam Maleakhi terakhir perjanjian lama, Tuhan itu akan datang. Ya, makanya kami di dalam kekristenan juga kami mengimani, dan di dalam buku Yesaya juga dikatakan di sini, Yesaya 49, ini Yesaya ini nabi, Maleakhi ini juga ya. Nah, Yesaya 49 ayat 23, maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu dan permasyuri-permasyuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah dan akan menjilat debu kakimu, maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Dia akan datang segera. Ya, orang Yahudi pun menunggu kedatangan Tuhannya, cuman mereka nggak tahu entah siapa Tuhan yang datang. Kalau kami Kristen, Tuhan kami yang datang, yaitu yang sudah dinubuatkan di dalam kitab perjanjian lama, terlebih-lebih di dalam Yesaya 7:14 dan Yesaya 53 ayat 1, di sana dinubuatkan tentang kedatangan Yesus dan digenapi di perjanjian baru. Yes, Yesus datang segera. Makanya dikatakan di dalam Wahyu tadi, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata itu bukan hanya orang Kristen, orang Yahudi, seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini akan melihat Tuhan kita itu. Satu Tuhan kita loh, maka nanti tercengang kalian, terkejut kalian bahwasanya Tuhan Yesus itu yang datang. Gak bisa kalian lagi menyesal kalau sudah Yesus datang, tertutup pintu kasihan. Makanya dikatakan dibuang ke api neraka. Wahyu 20 ayat 10. Iblis dan nabi palsu dan pengikutnya akan dicampakkan ke dalam api neraka. Kan katanya. Jadi Bapak, kita harus mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Jangan lagi sangkal itu. Itu sudah benar. Makanya ada ayatnya dikatakan dia menghakimi, dia menghidupkan orang mati di akhir zaman. Para nabi itu hanya menyelamatkan pada saat itu bangsanya, tetapi belum menyelamatkan untuk akhir zaman. Tetapi Yesus untuk dunia dia datang, untuk mengampuni dosa dunia dan menyelamatkan dunia ini. Itu kedatangan Yesus, Pak. Terima kasih. Silakan. Oke, jadi kalau ajaran samawi Israel dengan Islam sama, mereka taat kepada apa yang difirmankan oleh Allah melalui utusannya. Kita tahu kan, Musa dan Yesus selalu mengatakan, Tuhanku adalah Allah. Kata Musa, yang Esa Ulangan 6 ayat 4, yang tidak bisa kamu lihat, mati kalau manusia melihat, yaitu dalam Keluaran 33:20. Dan dia tidak serupa dengan apapun, tidak ada yang seperti aku di muka bumi ini. Dengan siapa kamu hendak samakan aku? Tidak ada. Ya, Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Begitu juga Yesus, Tuhannya itu satu Allah. Markus 12:29, yang tidak bisa dilihat. Yohanes 5:37.
Begitu juga Nabi Muhammad sama. Jadi Tuhan itu Esa, Qul huwallahu ahad. Tidak bisa kamu lihat, la tudrikuhul absar. Tidak serupa dengan apapun. Ya, Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'. Makanya Tuhan ini ketika menyelamatkan, dia selalu pakai utusan. Tidak pernah. Termasuk Yesus sendiri, aku ini utusan Tuhan sebagaimana Musa. Dalam Ulangan 18:18. Nah, kalau ada orang mentuhankan Yesus, pasti pagan itu sudah. Karena menganggap Tuhan turun. Nah, kalau Tuhan turun, ya bukan sama. Sama itu langit. Ajaran dari langit. Melalui Nabi Muhammad, Yesus, Musa. Kalau Tuhan itu turun, bukan sama lagi. Ardi namanya. Bumi. Ya, diyakini Tuhan, dewa itu menjelma jadi manusia. Sedangkan ajaran samawi, Tuhan tidak mau turun ke dunia. 2 Tawarikh 6:18. Tidak bisa kelihatan, tidak serupa dengan apapun. Nah, Buddharni ini kenapa memaksa Yesus ini Tuhan? Karena ikut ajaran pagan. Pagan Yunani, Romawi, atau pagan-pagan di seluruh dunia. Yang mana Tuhan ada wujudnya, serupa, bisa dilihat. Karena sudah menjelma jadi manusia. Ini ajaran arti. Ajaran tidak punya dasar. Cuma keyakinan doang. Kalau ajaran samawi, Yesus, Nabi Muhammad, Musa, dia memperkenalkan Tuhan itu Esa, tidak kelihatan, tidak mau turun ke dunia, tidak serupa dengan apapun. Nah, bagaimana caranya Tata? Kalau kita nanti, bagaimana Tata kalau kita nanti ingin melihat Tuhan? Jangan di dunia. Di dunia ini, ibaratkan HP jadul kita ini. Coba HP zaman tahun 2000-an, diisi TikTok, ya diisi dengan aplikasi-aplikasi seperti apa semuanya banyak, tidak kuat, gitu ya. Nah, seperti kita ini di dunia, kenapa Tuhan tidak mau turun ke dunia? Karena kita terbatas di dunia ini. Mati manusia kalau melihat Tuhan. Bahkan hancur bumi ini kalau Tuhan turun. 2 Tawarikh 6:18. Maka kata Tuhan, kalau ingin melihat saya, nanti ke surga, di surga nanti. Nah, bagaimana caranya masuk ke surga? Harus mentuhankan saya, kata Allah. Makanya para nabi ini sama. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua para nabi yang aku utus pasti memperkenalkan Tuhan itu Allah, supaya mereka masuk surga yang mengikutinya. Kalau Buddharni, ya neraka. Kok bisa Tata? Kunci surganya tidak punya. Kata Musa, kunci surga la ilaha illallah. Ya, Ulangan 6 ayat 4. Kata Yesus, kunci surga Markus 12:29 atau Yohanes 17:3. Kata Nabi Muhammad, pintu surga apa? Atau kebun 13 Al-Mu'minun 116. La ilaha illallah. Nah, Buddharni malah mentuhankan Nabi. Ya tidak punya surga, gak ada datanya. Gitu ya. Jadi melihat Tuhan tuh nanti memori kita sudah besar karena kita diberi tubuh baru nanti, jasad baru di surga. Maka kuat melihat Tuhan karena bukan di dunia. Kalau di dunia, jangankan saya, bumi hancur kalau Tuhan turun menjelma, menampakkan dirinya. Makanya semua para nabi menerima wahyu pakai malaikat, bukan Tuhan sendiri yang turun. Keluaran 3 ayat 4. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa di dalam nyala api. Atau di dalam Kisah Para Rasul 7:38. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun oleh malaikat yang berfirman kepadanya. Atau di dalam Kisah Para Rasul 7:53. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat. Atau di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 30. Di situ juga malaikat. Begitu juga kepada Abraham, malaikat. Mana datanya? Kejadian 22 ayat 11. Ya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Atau Kejadian 22 ayat 15. Begitu juga kepada Sodom. Tuhan menghancurkan dengan mengutus malaikat. Kejadian 19 ayat 1 atau Kejadian 19 ayat 15. Kepada Hagar juga malaikat. Kejadian 21:17. Kepada Zakaria pakai malaikat. Lukas 1 ayat 11. Atau Lukas 1 ayat 19. Kepada Maria Gibril malaikat. Lukas 1:26. Begitu juga kepada Yakub
Malaikat yang bergumur di situ. Mana datanya? Kejadian 23 ayat 1. Atau kepada Elia malaikat 2 Raja-Raja 1 ayat 3. Dan yang atau 2 Raja-Raja 1 ayat 15. Begitu juga kepada orang Israel. Malaikat, bukan Tuhan yang turun. Hakim-Hakim 2 ayat 4. Kenapa Tuhan tidak mau turun ke dunia? Karena bumi hancur. Kalau Tuhan yang turun sendiri. 2 Tawarikh 6:18. Nah, Burhani pinginnya ajaran pagan. Tuhan turun, itu pagan, ajaran ardi, ajaran bumi, cuma keyakinan doang. Gitu. Silakan. Ya, baiklah. Di sini tadi kan kata Pak Ustadz, kunci surga tidak ada pada Kristen, kan gitu kan? Sementara di dalam Matius 16 ayat 18 ya. Ini pengakuan Petrus. Petrus itu murid Yesus ya. Ya. Kalau Ustadz Yahya baru anak kemarin sore, ya enggak? Jadi Matius 16 ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kuikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kulepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Nah, jemaat mula-mula didirikan oleh siapa? Petrus. Nah, melalui itu kita nanti mendapat kunci kerajaan surga. Setelah kita sudah masuk jemaat itu, kita setia kepada hukum-hukumnya, kita sudah mendapat kunci kerajaan surga. Itu dia ya. Nah, jadi di sini lagi tadi saya katakan Tuhanku adalah Allah. Kenapa Yesus berkata seperti itu? Pada waktu Yesus berkata seperti itu di bumi ini, dia masih keadaannya sebagai manusia. Tuhanku adalah Allah. Jangan ya, kalau sekarang aku tidak mau lagi pakai Allah. Tuhanku adalah Yahweh. Nah itu kata Yesus ya. Kenapa dia berkata seperti itu? Dia masih dalam keadaan manusia. Dia tidak serupa dengan apapun. Memang Yahweh itu tidak serupa dengan apapun. Tidak ada yang bisa menyerupai Yahweh. Yesus itu bukan yang lain. Yesus itu adalah diri Yahweh, firman Yahweh yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Yahweh itu. Yesus ini sebelum menjadi manusia, mulanya dia itu firman bersama dengan Yahweh. Setelah firman itu menjadi manusia, turunlah ke bumi. Bukan Yahweh itu yang turun ke bumi, tetapi yang menjadi manusia itu turun ke bumi. Gitu ya. Jadi Tuhannya itu satu, yaitu Elohim, yaitu Yahweh. Memang iya, satu Tuhan kami, Esa. Tidak ada 3, tidak ada 4. Tetapi Yahweh kami itu menyatakan diri kepada Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Kan seperti itu. Roh Kudus itu apa kerjanya? Kalau tidak ada roh, nafas Yahweh itu, mana bisa manusia ini hidup? Itu dia. Yahweh kami satu, nggak ada 4, nggak ada 5, nggak ada 3, satu. Tapi Yahweh itu menyatakan diri kepada kepribadian ini supaya bisa bekerja ke bumi. Nah, itu dia ya. Lalu tidak bisa dilihat Yahweh itu. Siapa pula bisa melihat Yahweh? Makanya aku heran nengok teman-teman Oneness bisa dibunuh Yahweh itu. Itu baru sedeng namanya. Kalau di kami di dalam Tritunggal, Yahweh itu tidak bisa disentuh. Yahweh itu tidak bisa dilihat. Makanya dia menurunkan firman-Nya menjadi manusia turun ke bumi. Makanya ada dalil 2 Yohanes 1 ayat 7, siapa yang tidak percaya kepada Yesus yang datang sebagai manusia, dia adalah antikristus. Nah, di sini juga dikatakan yang antikristus itu ada yang tidak mengaku Yesus adalah siapa? Tuhan. Itu antikristus. Mau kita dikatakan antikristus? Kenapa enggak dikatakan anti Allah? Kenapa enggak dikatakan anti Yahweh? Semua itu di dalam Kristus. Kristus itu adalah Tuhan. Begitu dia. Lalu yang mengaku Yesus Tuhan adalah pagan. Oh, siapa bilang? Dia kok yang menghakimi dunia? Dia kok yang akan menentukan akhir zaman ini bagaimana? Dia kok nanti yang mengadili seluruh umat manusia? Mana mungkin dia pagan? Kunci surga itu ada di dalam kekristenan.
Jadi kami umat Kristen, bersyukurlah kami, kunci kerajaan surga awal pertama diberikan Yesus kepada Petrus. Bukan kepada Ustadz Tahta. Enggak. Ustadz Tahta baru semalam lahirnya. Tapi Petrus murid langsung Yesus sendiri diberikan kunci itu. Kerajaan surga itu. Nah, Petruslah pertama-tama mendirikan jemaatnya. Itulah gerejanya. Makanya kenapa kalian bilang Yesus bukan mengenal Kristen? Ini jemaatnya, ini kami Kristen. Walaupun denom-denomnya berbeda-beda, tapi kami tetap Tuhan Yesus adalah juru selamat kami. Gitu dia. Silakan. Oke. Jadi saya akan menjelaskan caranya hidup yang kekal. Pertama, kata Yesus, mengenal satu-satunya Allah dan mengenal Yesus sebagai utusan. Yohanes 17:3. Dan juga dalam Yohanes 5:24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Allah yang mengutus aku. Jadi aku ini utusan. Kalau ada orang yang percaya, ya, maka apa? Ia mempunyai hidup yang kekal. Nah, sayangnya Israel tidak mau. Enggak, Yesus, kamu bukan utusan. Yang mana Israel ini suka membunuh nabi-nabi yang mereka tolak. Padahal hidup yang kekal itu percaya bahwa dia utusannya Allah, seperti Musa. Kan tadi sudah kubilang, di dalam Ulangan 16:16 akan kubangkitkan sepertimu Musa nabi. Ternyata ketika nabi itu ada, malah mau dibunuh. Nah, Kristen lebih aneh lagi, malah dipagankan. Tuhan dewa menjelma katanya. Ya, yang ketiga, Matius 19:16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau berkata kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Apa perintahnya Allah? Supaya manusia itu mentuhankan dia, menyembah dia. Makanya Yesus, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami, termasuk aku, Yesus, menyembah apa yang kami kenal. Siapa Tuhan yang Yesus kenal? Allah Bapa. Mana datanya? Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi, itu hidup yang kekal. Tidak ada hidup yang kekal. Kalau kamu ingin hidup yang kekal, Tuhankanlah aku. Gak ada datanya. Ya. Yang kedua, Yesus adalah Bapa. Salah. Yesus sudah memperkenalkan Tuhan itu Allah, di langit dia. Matius 18:19. Bahkan Bapa itu lebih tinggi. Yohanes 13:16. Bahkan lebih besar juga daripada aku. Yohanes 14:28. Karena Yesus dan Bapa itu beda. Yang satu Tuhan, yang satu utusan. Makanya dia akan pergi. Semua para nabi kan kalau sudah meninggal pergi kan kepada yang mengutus. Makanya kata Yesus dalam Yohanes 20:17, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Ya karena dia utusan. Ya, karena memang dua-duanya mempunyai hidup dalam pribadi masing-masing. Bapa mempunyai hidup dalam dirinya, begitu juga Yesus mempunyai hidup dalam dirinya masing-masing. Yohanes 5:26. Yang ketiga, kenapa Yesus ini turun katanya? Supaya dia mengerjakan Tuhan mengerjakan di dunia. Oh salah. Tuhan itu dari dulu ketika dia ingin mengerjakan apapun tidak turun sendiri. Tapi dia mengutus utusan. Sehingga yang mengerjakan pekerjaan Tuhan utusan. Seperti menyelamatkan dari Israel. Yesaya 19:20 dia mengutus seorang. Ya, karena utusan ini melakukan kehendak, melakukan perintah yang mengutus. Makanya kata Yesus, aku ini utusan penyampai firman, Yohanes 3:34. Dan aku diperintahkan melakukan perintah Bapa, Yohanes 14:31. Dan aku melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku, Yohanes 6:38. Jadi Tuhan mengerjakan itu bukan turun sendiri, tapi mengutus utusannya. Makanya Nabi Muhammad, Yesus, Musa, mereka inilah melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Misalnya Tuhan ingin menyampaikan mana yang baik, mana yang tidak. Yang menyampaikan utusan. Tuhan tidak turun sendiri. Makanya kitab-kitab suci itu apa isinya? Perintah, larangan, akidah, syariat, akhlak. Itu firman Tuhan.
melalui para utusan ini. Tuhan tidak mau mengerjakan sendiri turun ke dunia, karena dunia tidak mampu memuat kekuasaannya, tidak mau turun. 2 Tawarin 6:18. Jadi Kristen ini sangat salah paham, ya. Bahkan gini ya. Jadi kita itu mengenal Tuhan ini melalui para utusan. Kalau kita mentuhankan utusan, maka kita ini orang yang pagan, gitu. Karena Tuhan tidak pernah memperkenalkan dirinya. Bahkan Musa dan Yesus sendiri selalu memberitahu, ya, ingat ya, Tuhan tidak bisa dilihat. Keluaran 33:20, Yohanes 5:37. Jangan maksa ingin ketemu, ingin bertemu melalui saya saja. Makanya dalam Islam itu gini, tafakaru fi khalqillah wala tafakaru fi dzatillah. Kamu tidak usah memikirkan tentang Allah, tidak usah ingin melihat, tidak usah, pokoknya udah, Tuhan itu tidak bisa dilihat, tidak serupa dengan apapun. Mendingan kamu lihat aja ciptaannya. Makanya umat Islam kalau melihat gunung-gunung yang tinggi, Masya Allah, dahsyat banget ciptaanmu ya Allah. Melihat langit-langit yang indah tanpa tiang, subhanallah. Tidak usah ingin melihat Allah. Benar kata Yesus, tidak usah kamu melihat Allah, lihatlah aku ini kan ciptaannya. Begitu juga umat Islam, tidak usah ingin melihat Allah, lihatlah ciptaannya. Gunung-gunung, ya, semua lautan yang begitu luas, lihatlah itu ciptaannya. Jadi kata-kata melihat aku, melihat Allah, maksudnya apa? Melihat Allah gak bisa, lihat aku saja. Aku kan ciptaannya Allah. Gunung-gunung juga ciptaannya. Kayak gitu sebenarnya. Cuma orang Kristen ini, mereka ini seperti ajaran pagan. Orang Arab juga gitu dulu. Tahu Tuhan itu Allah, tapi mereka pakai pelantara. Ya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sahara syamsa wal qamar la yaqulanna Allah. Wahai orang-orang Arab, Quraisy, kenapa kamu tahu Tuhan itu Allah, tapi kenapa menyembah berhala? Oh, liyuqarribuna ilallahi julfa. Pelantara. Menyembah berhala sama dengan menyembah Allah. Itu pagan. Sama seperti Kristen. Wahai Oten, kamu tahu Tuhan itu Allah, kata Yesus. Kenapa kamu mentuhankan Yesus? Apa kata mereka? Liyuqarribuna ilallahi julfa. Sama. Menyembah Yesus sama dengan menyembah Allah. Itu pagan seperti orang Arab dulu. Pakai pelantara. Ya, musyrik namanya. Itu. Silakan. Kenapa ya teman-teman Islam menolak Yesus Tuhan? Ayatnya 1 Yohanes 2 ayat 22. Antikristus. Hanya antikristus dibilang, nggak ada dibilang anti iblis, nggak ada. Anti Allah pun nggak ada dibilang, anti Yahweh pun nggak ada, tapi antikristus. Siapa itu antikristus? Ya, siapakah pendusta itu? Ayat 22 ya. Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Kristus, dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Ya. Ayat 23, sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Nah itu. Kenapa dikatakan Yesus utusan? Seharusnya kan Yahweh itu yang turun ke bumi untuk menebus, menyelamatkan manusia ini. Tapi kan tak bisa. Karena Yahweh itu kan tak kelihatan. Yahweh itu adalah roh. Bagi kami orang Kristen, Yahweh itu roh. Tak kelihatan. Gak kan mungkin dia turun. Maka dia mengutus dirinya. Dia mengutus dirinya, yaitu firman-Nya menjadi manusia. Itulah Yesus. Makanya berani Yesus mengatakan, aku dan Bapa satu. Makanya dikatakan juga kepada Filipus, Filipus, sudah sekian lama kau bersama aku, tapi kau belum juga mengenal aku. Akulah Yahweh itu. Coba bayangkan, seorang manusia berani berkata seperti itu. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena dia adalah anak Yahweh. Anak Yahweh itu bukan maksudnya yang dilahirkan. Oh tidak, anak Yahweh itu maksudnya itu anak manusia, manusia. Anak Yahweh ya Yahweh. Nah, itu dia. Makanya berani Yesus mengatakan, aku dan Bapa satu. Jika engkau melihat aku, engkau sudah melihat Yahweh. Kan kata Yesus, itu baru paten. Makanya kami umat Kristen, kami bukan antikristus. Tetapi siapa yang antikristus? Yang menolak Yesus adalah siapa? Tuhan dan Juru Selamat. Itu sudah ada dalilnya. 1 Yohanes 2 ayat berapa? Ayat 22 tadi. Ya. Dan kamu apa yang telah kamu dengar dari semulanya, ia harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa.
Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Jadi kalau kita percaya Yesus adalah Tuhan, maka kita akan mendapat hidup yang kekal. Makanya Yesus berkata, aku adalah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25. Siapa yang percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati. Makanya Yesus yang membangkitkan di akhir zaman. Orang dia udah mengatakan, aku. Siapa coba para nabi berani berkata, aku adalah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati. Kalau enggak penguasa itu yang ngomong kayak gitu. Coba cari seluruh para nabi kalau berani berkata, aku adalah kebangkitan dan hidup. Aku adalah terang, katanya. Aku adalah roti hidup. Aku adalah garam dunia. Itu karena dia penguasa. Tapi kalian tidak mengenal Tuhan itu. Kalian tidak mengenal Yesus itu. Tapi enggak apa-apa kawan-kawan. Nanti setelah dia datang hakim yang adil terakhir kali, nah di sana tidak ada lagi penyesalan. Makanya sekarang kita saling berdiskusi, saling berdebat, tapi dengan sehat. Tetapi kalaupun kita masih berkukuh di dalam keimanan kita masing-masing, oke, kita tetap bersaudara di dalam negara Republik Indonesia. Haleluya. Terima kasih Pak Ustadz. Silakan. Tapi aku habis ini aku turun lah ya, udah lapar aku tadi, udah kupanggang, kupepes ikanku, enak kali rasa itu. Ya kalau gitu saya singkat aja lah. Ya benar nih yang dipanggang. Ya saya singkat aja biar tidak lama-lama ya, kasihan nanti. Oke. Jadi antikristus itu ada dua. Kalau yang bukan anti cocok dengan ajarannya. Jadi pertama yang antikristus itu adalah Israel, karena dia menolak sebagai utusan. Yang kedua antikristus itu Kristen, karena sudah mentuhankan manusia Yesus. Kalau Islam bukan anti, karena sesuai dengan ucapan Yesus. Matius 15:24, kami imani itu sebagai utusan untuk Israel. Markus 6 ayat 4, kami imani dia ngaku nabi. Markus 12:29, kami imani bahwa Tuhannya dia Allah. Ya. Dan dia penyampai firman Yohanes 12:50, Yohanes 17 ayat 8. Berarti Islam bukan anti. Yang anti itu ada dua. Pertama Israel yang menolak dia sebagai utusan, sebagai nabi. Dua Kristen karena sudah mentuhankan nabi. Ini yang anti. Dua ini. Yang kedua, mengenal anak. Ingat ya, anak itu bukan Tuhan. Ketika disebut kepada satu kaum, berarti kaum pilihan. Makanya Israel itu disebut anak Allah. Dalam Keluaran 4:22, berarti Israel itu umat pilihan zaman itu. Begitu juga seorang nabi disebut anak Allah. 2 Samuel 7 ayat 8 sampai 14. Salomo ini Daud, anak yang kamu lahirkan, anakku, kata Tuhan. Anak Allah. Atau orang yang membawa damai disebut anak Allah. Matius 5 ayat 9. Atau orang yang dibimbing oleh Roh Allah disebut anak Allah. Roman 8:14. Sehingga apa? Anak Allah itu untuk Yesus wajar. Pertama dia orang Israel, yang kedua dia nabi. Tapi kalau Kristen malah Tuhan dia, karena anak. Itu kesalahannya. Terus aku dan Bapak satu. Ingat ya, kenapa ada kalimat aku dan Bapak satu, mereka juga satu. Lalu yang kedua, aku dan Bapak mereka bukan dari dunia. Aku dan Bapak mereka juga satu. Mereka bukan dari dunia, aku juga bukan dari dunia. Kalimat ini apa maksudnya? Maksudnya gini, kalau aku dan Bapak satu, mereka juga satu, tiga sosok. Bapak, Yesus, mereka satu. Ini dalam Yohanes 17:21 atau Yohanes 14:20. Ya, ada tiga di situ. Aku, Bapak, mereka satu. Bahkan mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Yohanes 17 ayat 14. Apa maksudnya itu? Maksudnya gini, Yesus awalnya bukan satu dengan Bapa. Lalu ketika dia menerima firman, maka Yesus dan Bapa satu. Setelah firman itu diberikan kepada mereka, mereka menerima, mereka juga satu. Begitu juga gitu. Coba baca Yohanes 17:14. Aku telah memberikan firman-Mu, Bapa, kepada mereka, dan dunia membenci mereka
karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi kata-kata aku bukan dari dunia karena dia menerima firman. Setelah firman itu diberikan kepada mereka, mereka menerima, mereka juga bukan dari dunia. Bukan berarti Bapa mereka Tuhan juga, bukan. Itu kesalahan besar itu. Ya, terus siapa yang percaya kepada Yesus memperoleh hidup? Iya, tapi bukan sebagai Tuhan. Ya, banyak datanya dia utusan untuk Israel, seorang nabi, penyampai firman. Puluhan datanya itu kita harus percaya. Kalau Israel kan menolak. Jadi bukan percaya kepada dia sebagai Tuhan, dari mana? Itu kan ajaran pagan kayak gitu. Yang terakhir, akulah terang, maksudnya apa? Karena dia menerima wahyu. Dalam Islam, ilmu itu cahaya terang. Makanya ada kalimat al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Nah, ilmu terbesar dalam Islam Al-Quran. Jadi Yesus mengatakan akulah terang dunia karena dia menerima firman. Firman diajarkan, maka terang, ilmu itu terang, cahaya. Ya maksudnya gitu ya. Tapi orang Kristen tidak ngerti istilah-istilah kayak gitu. Ya udahlah, tidak usah panjang-panjang karena Bu Darnia. Terakhir Pak. Tadi kan kata Bapak bilang, iya kami umat Islam percaya memperoleh hidup kekal, mempercayai Yesus. Emangnya siapa yang bisa memberikan hidup kekal? Tuhan atau manusia atau nabi? Adakah berani nabi memberikan hidup kekal kepada manusia? Kan enggak. Coba jelaskan Bapak. Hanya Tuhan kan? Yesus itu. Makanya dia berkata, aku adalah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati. Bayangkan itu. Siapa ada berani nabi? Oke, saya jawab. Jadi oke, cukup benar nih. Semua para nabi itu memberi hidup yang kekal. Contohnya Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, kata Allah, kamu saya utus, ajak mereka kekal ke surga. Bagaimana caranya ya Allah? Kenalkan aku sebagai Tuhan, dan kamu harus ngaku utusanku. Makanya kalau orang mu'allaf diberi kunci surga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Begitu juga Yesus, kamu saya utus kepada siapa ya Allah? Kepada Israel. Ajak mereka hidup kekal. Bagaimana caranya? Ya kamu harus ngaku utusanku dan kenalkan bahwa tiada Tuhan selain aku, Allah. Oke Tuhan, akan saya sampaikan. Inilah hidup yang kekal. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Jadi semua para nabi memberi hidup yang kekal. Cuma Kristen tidak tahu caranya. Udah tahu hidup yang kekal mentuhankan Allah, Yesus yang dituhankan. Bukan kekal di surga itu, di neraka namanya. Gitu. Oke, lanjut. Satu lagi Pak, satu lagi. Nah, tadi kan Bu Darmi, saya izin sedikit doang. Bu Darmi, saya izin sedikit doang ya. Dari tadi Bu Darmi mengatakan Yesus itu enggak. Mengatakan Yesus itu Tuhan. Saya cuma mau bilang doang, perbedaan Tuhan dengan makhluk itu cuma satu. Makhluk itu pasti meminta, pasti berdoa. Itu kuncinya. Makhluk ini penghambaan kepada Tuhan, dia meminta. Nah, Yesus ini yang kata Anda Tuhan itu, dia berdoa, doa Bapa kami di surga. Ya. Kuncinya makhluk itu, kalau benar Yesus itu Tuhan, ya, apa yang manusia pada zaman hidup sejaman dengan Yesus pernah berdoa kepada Yesus? Satu aja berdoa. Ya, karena Yesus sendiri mengatakan di Yohanes 13:13, akulah guru dan Tuhan. Bener nggak sih? Karena kalau dia Tuhan cuma satu. Kalau di Islam siapa yang nggak berdoa, bahkan kalau nggak berdoa nggak minta sama Tuhan Allah ini, sombong ini makhluk. Nah, ada nggak makhluk yang hidup sejaman sama Yesus berdoa, minta sama Yesus? Satu aja. Ada nggak? Karena kuncinya di situ, berdoa, meminta. Kalau dia benar Tuhan, udah itu sesimpel itu. Kalau Tuhan benar mah. Lanjut Bu Darmi. Nah, ini terakhir ya. Tadi kan kata dari Bapak pagi Ustadz, terakhir. Sor kurasa masih. Ntar lagi lapar. Tadi kan kata Bapak Ustadz mengatakan bahwasanya Muhammad memberikan hidup yang kekal. Ya, padahal hak yang memberikan hidup kekal itu hanyalah Tuhan. Ya, itulah Tuhan kami Yesus. Makanya dia berani berkatakan, walaupun kau hidup, kau akan kubangkitkan. Kan katanya, itu namanya karena dia Tuhan. Tetapi di dalam Sahih Bukhari 5241, Muhammad berkata, tidak seorang pun yang masuk surga karena amalnya, tidak juga dengan diriku. Quran Al-Ahqaf
46 ayat 9. Muhammad berkata, saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada saya dan kamu. Ya, nah, maaf 1000 kali maaf. Dan sekarang juga kan kita tahu Nabi Muhammad kan berada di dalam kubur, ya kan? Kan masih di bumi dia. Ya maaf ya. Nah, tetapi Yesus sekarang berada di kerajaan surga. Makanya dia berani berkata, aku adalah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati. Silahkan kawan-kawanku yang tersayang. Aku sangat mencintai kalian loh. Iya betul. Aku kepingin nanti kita kalau datang Yesus, semua kita yang ada apologet Kristen, apologet Islam, bersama-sama kita berpegangan tangan. Kedatangan Yesus itu kita lihat. Amin. Maaf ya. Aku turun ya. Terima kasih ya Pak Ustadz dan teman-temanku Islam yang Bu lain. Darni. Ya. Terima kasih Bu Darni sudah hadir di Bu Darni live belum ngobrol. Ustadz. Bu Darni belum ngobrol sama saya, udah mau pergi. Gimana sih Bu Lapar Darni? aku, udah lama aku masak pepesanku loh. Lapar kali aku, belum sarapan juga aku. Oke ya say, nanti lagi. Dadah dulu ya semuanya. Terima kasih Bu Darni Terima kasih. sudah hadir di sini ya. Yes, Oke. Oke, sebenarnya teman-teman tadi konsep diskusinya itu mengenai kemuliaan ya, kemuliaan Yesus. Tapi memang kenapa tadi Ustadz Tahta sempat menyinggung justru saudara Kristen ini malah tidak memuliakan. Kenapa kok tidak memuliakan? Karena di dalam Bible justru dikatakan Yesus itu terkutuk ya kan, di kayu salib seperti itu. Itu yang membuat Kristen itu dianggap tidak memuliakan. Ya, seperti itu ya teman-teman yang perlu diketahui. Lalu mengenai kebangkitan Yesus itu, mohon maaf Bu Darni, nyata-nyatanya di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah ya, dibangkitkan Tuhannya Bu Darni. Oke, kita kembali ke Ustadz Tahta ya. Ustadz Tahta ada gumasak nih Ustadz. Oke, saya tanya, kenapa iblis dan umat iblis tidak berjunjungan kepada pejabat surga? Enggak gini, cocoknya kalau gue masak sama Imro. Sia-sia ilmu saya kalau nggak gue masak. Ini fakta yang dilihat oleh semua mata. Kenapa iblis dan umat iblis tidak berjunjungan kepada pejabat surga?